perjamuan Tuhan. Dan ayat inti Alkitab terdapat di dalam 1 Korintus 11 ayat 28 mengatakan, dan kita baca sama-sama ya. Karena itu hendaklah tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Shalom. Selamat Sabat. Sekali lagi terima kasih untuk para partisipan, Diakon Mario, Diakon Salasi, dan Kon Mary yang sudah membantu dan juga menemani saya di depan. Kalau si satu orang itu dengaran saya di depan. Jadi terima kasih semua partisipan, dan puji Tuhan secara luar biasa. Sebenarnya ini laptop saya agak sensitif, tapi buat hari ini saya sangat bersyukur karena satu kali try saja terus dia terpancar. Puji Tuhan. Selamat Sabat, perjamuan kudus Tuhan yang akan kita jalankan pada hari ini. Di perjalanan ataupun selama berada di daerah Payan khususnya, perkara yang paling saya takut adalah mengenalin. Saya tidak tahu jalan IKK. Ya, karena saya memang berasal dari Kota Marudu dan berasal di kampung. Saya dilahirkan di kampung, membesar di kampung. Bahkan setelah habis SP pun kerja saya putus data saya di kampung. Tidak pernah di IKK bekerja. Dan saya tidak tahu perjalanan untuk pergi ke sini. Tapi puji Tuhan, karena setelah sampai di sini tidak juga tersesat, ya, dan tidak juga ada masalah yang terjadi macam kemalangan disebabkan panik mencari jalan. Tidak ada juga, puji Tuhan. Dan saya sangat bersyukur juga dapat bertemu dengan saudara dan saudari khusus di gereja Ido pada Sabat hari. Terima kasih juga pengenalan daripada Diakon Mario dan juga penerimaan daripada Elder Lecture sebentar tadi. Dan ya, seperti yang sudah dikatakan, saya sudah bernikah bulan 7 yang lalu. Nama istri sudah disebutkan tadi, Puan JP Amanda Sipata dari Kampung Damai. Umur kami sama saja, umur kami dua, lahir 1995, sekarang on the way 30. Ya, on the way 30. Tapi hati masih lagi senang 20-an, sampai gila-gila. Oke, jadi satu lagi hal, mohon maaf karena istri tidak dapat bersama pada hari ini, karena kemarin setelah kami pulang dari Kota Marudu, kira-kira jam 4:10 dapat berita di mana nenek daripada istri meninggal dunia karena sudah lama sakit. Jadi, terima kasih untuk doa daripada anggota jemaat, dan terus sebabnya saya hanya solo pada hari ini. Ya, oke, apapun kalau kita pikirkan pasal hal-hal negatif sebenarnya satu minggu ini, bahkan satu hari kemarin, sebenarnya banyak hal negatif yang telah secara pribadi saya lalui. Tetapi jangan jadikan itu sebagai penghalang kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Ya, baik, kita akan masuk kepada khotbah. Seperti yang ada di hadapan kita, kita akan mengikuti satu acara ataupun satu kebaktian yang suci, di mana kita akan mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Ya, perjamuan kudus Tuhan pada hari ini 1 Februari 2025. Nah, perjamuan suci ini adalah salah satu daripada doktrin yang tertulis di dalam ajaran gereja Seventh-day Adventist. Apa ini perjamuan suci dan siapa yang boleh ikut? Ini akan kita sama-sama pelajari sebentar nanti. Sebelum itu, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Bantu hamba-Mu ini, berikan hikmat dari surga. Roh Kudus pimpin hamba-Mu, dan juga Roh Kudus pimpin setiap kami yang mendengar, agar kami mengerti apa arti dari pelajaran hari ini. Pertama sekali, apa arti dari perjamuan suci. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami. Amin. Perjamuan suci.
Siapa sini yang sudah berkali-kali ikut perjamuan suci? Ada yang pertama kali ikut perjamuan suci? Katakan. Oh, berarti sudah berkali-kali ikut ini perjamuan suci. Seperti yang saya katakan, ini adalah salah satu yang ada di dalam ajaran gereja Seventh-day Adventist. Dan sebenarnya bukan gereja SD saja buat ini, tetapi di seluruh hampir semua orang Kristen buat ini perjamuan suci. Buat ini perjamuan suci. Nah, siapa itu orang Kristen? Ini hal yang senang kita pahami. Siapa ini orang Kristen? Orang Kristen adalah orang yang mengaku mengenal Yesus, lalu mengikuti Yesus. Bagaimana cara mengikuti Yesus? Dengan cara mereka mengikuti teladan dan ajaran dari Yesus dalam kehidupan mereka. Inilah orang Kristen. Pengikut Kristus yang mengikuti teladan dan ajaran Yesus. Dan salah satu daripada ajaran Yesus adalah perjamuan suci, perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus nanti kita akan ikuti ini. Kita ada dua fase ataupun dua hal yang akan kita ikuti. Pertama, setelah selesai khotbah ini kita akan keluar bersama-sama untuk mencuci kaki satu dengan yang lain. Ya, kita akan pilih pasangan dan kita mencuci kaki. Dan setelah selesai cuci kaki kita akan masuk di dalam gereja lagi untuk makan roti dan minum anggur. Mari kita perhatikan apakah sebenarnya maksud daripada kedua fase ini, kedua label fase. Saya lupa sudah Melayu, saya ingat Indonesia saja. Dan kedua kategori, bukan kategori, fase lah, pasangan, ya. Kedua fase ini, fase pertama kita akan keluar cuci kaki, kemudian masuk di sini dan kita makan roti dan minum anggur. Apa maksud daripada hal ini? Mari kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Ini merupakan satu teladan dan ajaran daripada Yesus. Membasuh kaki dan juga memakan roti dan meminum anggur itu adalah ajaran daripada Yesus. Yesus bilang begini, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Markus 1 ayat 22 sampai 25, Yesus memecah-mecahkan roti dan memberikan muridnya minum anggur. Seperti yang saya sudah katakan, dua fase nanti yang kita akan ikuti, basuh kaki dan juga memakan roti dan minum anggur itu. Kedua-dua ini adalah teladan daripada Yesus. Yesus yang ajarkan dan Dia suruh kita untuk lakukan. Perjamuan Tuhan adalah satu partisipasi dalam perlambangan tubuh dan darah Yesus sebagai satu pernyataan iman di dalam Yesus, di dalam Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam pengalaman perjamuan kudus ini, Kristus hadir untuk bertemu dan menguatkan umat-umatnya. Jika kita turut serta, maka kita dengan gembira memberitakan kematian Yesus Kristus sampai ihwal kedatangannya kembali. Persiapan untuk perjamuan kudus ini menyangkut pemeriksaan diri, pertobatan, dan pengakuan. Kalau kita ingat tadi dalam 1 Korintus berapa tadi? Ayat yang ke-7. Ketika kita mau mengikuti perjamuan kudus ini, dia bilang periksa. Kalau siapa mau makan roti dan mau minum anggur, hendaklah dia memeriksa diri sendiri. Persiapan untuk perjamuan kudus ini menyangkut pemeriksaan diri kita, pertobatan dan pengakuan kita kepada Tuhan. Guru besar itu menabiskan upacara, mengkhususkan upacara pembasuhan kaki untuk menyatakan pembasuhan kembali, untuk menyatakan kerelaan kita untuk melayani satu dengan yang lain dalam bentuk kerendahan hati seperti yang diperlihatkan Kristus, serta menyatukan hati kita dalam kasih. Dan perjamuan kudus ini terbuka bagi semua orang Kristen yang beriman. Pengalaman pertama menjalankan
perjamuan kudus waktu melayani di Salinatan, mereka yang datang mengikutinya bukan saja dari CSD, karena anggota kita di sana paling banyaklah 5 orang saja. Campur saya ada 6 orang, itu paling banyak di Salinatan. Tapi pada waktu kami mengadakan perjamuan kudus di sana, disertai dengan Elder Samuel juga dari daerah Upayan di gereja Kopungit, kami jalankan di sana. Ada yang lain dari gereja karismatik ikut bersama, dan itu tidak ada salahnya, karena ini bagi semua orang Kristen yang beriman, yang percaya kepada Kristus. Nah, ini perjamuan kudus, satu upacara yang suci yang dilaksanakan dan disuruh Tuhan untuk kita laksanakan. Ada beberapa alasan kenapa orang tidak mau ikut ini perjamuan suci. Alasan yang pertama adalah sebab kehilangan hati. Ada sebabnya kenapa kita tidak membuat perjamuan suci ini setiap Sabat ataupun 5 kali dalam satu kuartal. Ada sebabnya. Karena kalau terlalu sering dilakukan, lama-kelamaan itu menjadi satu pergeseran dan hilang maknanya. Ya. Jadi kalau hilang makna, itu perjamuan suci biasa-biasa saja, itu makan roti, basuh kaki, biasa saja, malas saya ikut. Ada alasan orang begini, tidak mau ikut di perjamuan suci. Kedua, merasa tidak layak. Saya tidak layak untuk di perjamuan suci karena saya begini. Tapi saudara dan saudari, justru di dalam ketidaklayakan kita, itulah harus kita datang sama Tuhan dan mengikuti di perjamuan suci. Mungkin dia dalam keadaan yang memalukan. Saya bikin malu keluarga saya. Atau saya sedang berada dalam keadaan, ini kalau perempuan sedang dalam keadaan yang datang jadwalnya, kalau bagi wanita, memalukan. Ya, beberapa alasan. Tetapi bukan ini yang menjadi halangan kita untuk ikut ini perjamuan suci. Oh, saya sudah ikut perjamuan suci di tempat yang lain. Tidaklah saya mengikut di sini. Tidak ada salahnya saudara kalau saudara sudah jalankan perjamuan suci di tempat yang lain, lalu di gereja yang saudara ikuti ataupun datang lagi ada perjamuan suci. Kalau saudara mau ikut, tidak ada masalah. Ya. Sejujurnya, Sabat lalu kalau saya pakai ini alasan saya sudah ikut itu perjamuan kudus di tempat lain, Sabat lalu di gereja Kopungit sudah buat ini perjamuan suci. Kalau saya bilang alasan saya, sudah dia saya ikut itu Sabat lalu, saya mana mungkin datang di sini dan ikut ini perjamuan suci. Tapi ini bukan menjadi alasan kita. Kita boleh ikuti berapa sering yang kita mau ini perjamuan suci, tapi jangan sampai itu yang pertama hilang arti ini perjamuan suci. Dan nanti kita akan tahu apa maksud ini perjamuan suci. Merasa kebaktian sangat lama, kita sekarang sudah jam 12, harap bersabar ya. Jangan dulu pulang, walaupun ada perjamuan suci 3 jam 12 sudah, saya punya perut minggu rong sudah balik, jangan dulu balik, kita ikuti ini. Keenam, berbeza budaya. Ada orang yang budayanya tidak boleh pegang kaki orang lain, ataupun kaki dia tidak boleh dipegang oleh orang lain. Saya tidak mau itu. Tapi saudara dan saudari, berbicara mengenai perjamuan suci ini bukan mengenai budaya orang Yahudi, tapi ini mengenai ajaran dan teladan dari Yesus. Mari kita ikuti. Oke, mari kita pahami. Saya akan coba untuk membuat kita untuk memahami apa maksud daripada perjamuan ataupun membasuh kaki, acara membasuh kaki ini. Ada beberapa, ada 5, kalau saya tidak salah di sini ada 5 sebab ataupun arti daripada pembasuhan kaki. Yang pertama adalah arti daripada membasuh kaki sesama itu adalah sebuah peringatan dari hal kemurahan Tuhan. Peraturan membasuh kaki mengingatkan sikap rendah hati Kristus dan kehinaan yang dialaminya ketika menjelma menjadi manusia dalam pengalaman hidupnya dan pelayanannya. Tidak boleh lihat dalam Filipi 2 ayat 7. Yesus adalah Tuhan, tapi dia tidak menganggap ketuhanan dia itu apa yang dia miliki sebagai Tuhan dan Raja alam semesta itu sebagai hal yang patut dipertahankan. Dia jadi manusia, bahkan ketika dia menjadi seorang manusia, bukan sahaja dia berbicara, tapi dia melakukan dia sendiri yang cuci kaki para murid.
Jadi yang pertama itu peringatan akan kemurahan Tuhan. Ketika kita membasuh kaki sahabat-sahabat kita, pasangan kita nanti, pikir dalam hati kita, inilah lambang kemurahan Tuhan. Kedua, ia adalah maksud Tuhan untuk umat percaya memiliki persekutuan penuh dengan Kristus. Yesus bilang dalam Yohanes 13 ayat 8, "Jikalau saya tidak membasuh kaki kamu, kamu tidak dapat bagian dalam aku." Kalau tidak ada pembasuhan, maka tidak ada persekutuan. Barang siapa mau ikut terus dalam persekutuan dengan Kristus, yang harus ikut serta dalam ketetapan ini. Jadi ketika kita membasuh kaki pasangan kita ataupun sahabat kita nanti, ini yang kita ingatkan. Ini adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Ketiga, ia adalah sebuah persekutuan pengampunan. Sikap mengampuni di antara sesama yang turut mengambil bagian dalam pembasuhan kaki itu menunjukkan bahwa ini melambangkan pelayanan yang efektif. Hanya kalau kita mau mengampuni, maka kita dapat mengalami pengampunan Allah. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi kalau kamu tidak mengampuni, macam mana Bapa di surga mau mengampuni? Nah, saudara dan saudari, ketika kita mau menjalankan upacara perjamuan suci, inilah satu waktu untuk kita boleh ambil untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Kalau ada di antara anggota gereja, umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini, ada ngesimbol, nonggorit, ada yang nonggorit ginawa dia satu dengan yang lain, jangan simpan. Ya, jangan simpan. Berdoa sama Tuhan, saya mau berdamai dengan dia. Dan sahabat ini adalah sahabat perjamuan suci, saya membuat dia untuk berdamai. Coba, ada yang pernah buat begitu? Kalau ada yang kita tidak ngam di gereja, sama ada, jangan dulu kita masukin dalam keluarga kita, keluarga besar dalam gereja. Kalau ada yang tidak ngam, orang yang kita tidak ngam di gereja, buatlah dia basuh kaki sama-sama. Biar itu bibir kita gagaran, itu tangan kita gagaran sebab mau pergi membasuh kaki dia, sebab kita mau berdamai dengan dia. Yesus sudah lakukan hal yang sama kepada kita. Pengampunan Yesus di kayu salib itu menjadi bahagian semua kita. Ada 10 sahabat kita pelajari, manusia ini tidak layak menerima itu pengampunan, tapi Yesus baik. Yesus yang pakai itu pengampunan, akhirnya kita layak menerima keselamatan. Demikian juga dalam hal perjamuan suci, mari kita merendahkan hati kita, dan kalau ada masalah, bahkan di dalam keluarga, suami dan istri atau anak dan orang tua, kalau ada masalah, perjamuan suci adalah kalau kita malu untuk berbicara, ada orang malu, saya minta maaf, kan? Tapi perjamuan suci adalah satu cara yang baik untuk kita gunakan, ataupun peluang yang baik untuk kita gunakan untuk berdamai satu dengan yang lain. Yang keempat, ketika kita membasuh kaki, ini menekankan kesetaraan di hadapan Tuhan dan persekutuan bersama. Yohanes 13 ayat 14 sampai 15, tadi saya sudah bacakan ini. Kalau aku tidak membasuh kakimu, Yesus bilang, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kau berbuat. Ketika kita membasuh kaki, itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan di antara kita. Setinggi apapun pangkat di luar sana ataupun di dalam gereja, ketika kita membasuh kaki satu dengan yang lain, kita ingat bahwa saya sama saja. Orang berdosa berbuat dari tangan, Tuhan telah menyelamatkan saya. Sama kita semua. Ya. Baik itu mengenai pembasuhan kaki yang akan kita itu. Semua itu cuma lambang akan kerendahan hati satu dengan yang lain, membawa kita untuk merendah hati satu dengan yang lain, dan juga terlebih rendah hati terhadap Tuhan. Mari kita masuk apa arti daripada roti dan juga air anggur. Roti dan air anggur ini adalah roti yang kita makan nanti, yakin sudah kita ketahui, adalah roti yang tidak beragi, roti yang kosong saja, tidak ada campuran-campuran lain. Dan anggur itu juga hanyalah jus anggur. Tapi saya harap jus anggur betul-betul.
bukan yang ada campur-campuran. Jadi kenapa? Ada sebabnya kenapa bilang Tuhan makan roti yang tidak beragi dan makan minum anggur yang jus aja, yang original. Kenapa? Kedua-dua hal ini, roti dan juga jus itu melambangkan tubuh dan darah Kristus. Nanti saya akan perlihatkan ayatnya. Tubuh dan darah Kristus. Kalau tubuh dan darah Kristus yang mati di kayu salib itulah originalnya. Tidak ada campur-campuran lagi. Darah yang mengalir itu darah Yesus, tidak ada campur-campuran lagi. Itulah sebabnya ketika kita minum anggur yang kita minum adalah jus anggur yang tidak dicampur-campur dengan fermentasi, tidak dicampur-campur dengan yang lain. Harus original. Ya. Dan itulah sebab juga kenapa roti yang kita makan adalah roti yang tidak beragi. Sebab melambangkan tubuh Kristus yang tidak ada campur, tidak ada yang original. Ini saya mau sampaikan. Matius 26 ayat 26, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat. Dia memecah-mecahkannya lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuh. Ketika kita nanti menerima itu roti, memang dia katakan, Yesus katakan ini adalah tubuhku, tapi ini merupakan lambang saja. Itu roti tidak akan berubah menjadi daging. Ada orang bila dia makan itu roti, dia isap-isap. Kenapa kalau lambat habis makan? Saya isap sebab kalau saya bikin seperti Yesus kesakitan. Bukan begitu. Ini lambang saja. Dan lambang bahwa kita menerima tubuh Kristus yang telah hancur di kayu salib untuk siapa? Menyelamatkan kita semua. Anggur, Matius 26 ayat 8, ayat yang seterusnya menjelaskan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang tertumpah bagi sebanyak orang untuk pengampunan dosa. Anggur itu melambangkan darah. Ingat, lambang saja. Lambang saja. Jadi ketika kita minum itu tidak akan merasa tidak akan bertukar. Ketika nanti kami akan berdoa, itu roti dan itu anggur tidak akan berubah menjadi daging, tidak akan berubah menjadi darah. Itu cuma lambang. Yang perlu kita ingati adalah lambang kepada penyelamatan yang Yesus sudah bagi untuk saudara dan juga saya. Amin. Jadi ketika kita mengikuti ini, mari kita ikuti dengan sopan dan Nah, karena ini hanya lambang, maka bukan berarti bahwa kita boleh jalankan ini sesuka, ya tidak teratur. Harus dijalankan dengan teratur. Baik. Ada syarat untuk ikut serta dalam perjamuan suci ini. Tadi memang dalam pelajaran ini memberitahu kepada kita semua boleh ikut. Orang Kristen yang beriman boleh ikut. Tapi ada syarat ya, agar perjalanan acara perjamuan kudus ini terus suci dan terus teratur dan sopan. Ada syarat. Pertama, Kristus mengadakan perjamuan hanya kepada orang yang mengaku sebagai pengikut-pengikutnya. Pertama, sebagai dia adalah orang Kristen, dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama. Kedua, anak-anak yang baru dibaptis selalu tidak biasa dikasih itu. Kenapa? Arti baptisan itu adalah dia mengerti benar-benar apa ajaran Yesus. Dia mengerti siapa Yesus. Orang dewasa yang sudah mengerti dan sudah dibaptis boleh ikut, ya, layak ikut. Alkitab mengajarkan kepada orang-orang yang beriman supaya menyelenggarakan ketetapan ini dengan penuh hormat dan pujian kepada Tuhan. Inilah perjamuan suci yang akan kita lakukan. Satu upacara yang kudus, ya. Bukan upacara yang main-main, bukan upacara yang hanya sebagai supaya nampak cool di dalam gereja, tidak. Tapi ini adalah upacara yang suci, melambangkan pengorbanan Yesus untuk saudara dan juga saya. Ketika kita mengikuti ini, mari kita letakkan dalam pikiran kita, simpan dalam pikiran kita bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, datang di dunia ini sebagai manusia biasa, melayani di dunia ini sebagai manusia biasa, hanya untuk supaya saya dan dua saudara dapat keselamatan. Amin. Jadi demikian pelajaran ringkas mengenai perjamuan suci. Saat ini kita akan mengikuti acara perjamuan suci ini dengan teratur. Saya
Mari kita keluar dengan teratur di luar, mengambil besen mencari sahabat ya untuk membahas lagi.